Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat, selamat sore. Ini adalah kegiatan siang menjelang sore di rumah aku. Alhamdulillah ya masih diberikan cetar, membahana, panas gitu. Ya meskipun gerah-gerah sedikit, tapi disyukuri aja mungkin yang punya jemuran baju cepet kering. Terus juga yang punya usaha kayak jemur-jemur kerupuk atau yang punya usaha laundry jadi lancar jaya ya. Untuk kita-kita para ibu rumah tangga, ya ngadem di rumah itu adalah solusi yang paling tepat. Menuju akhir bulan, ini udah akhir bulan banget ya teman-teman. Di sini aku mau menikmati masa-masa tanggal tua aku, masa-masa akhir bulan aku. Siang hari ini adalah hari terakhir suami aku libur ya. Besok udah mulai berangkat kerja. Kemarin ada yang nanya kalau suami libur kerja itu masih digaji atau dibayar apa enggak. Jadi teman-teman, kalau liburnya izin atau liburnya memang hari Minggu, tanggal merah itu yang nggak dibayar. Tapi kalau misalnya liburnya itu ditugaskan gitu ya dari kerjaannya, misalnya ngurusin kendaraan atau ngecek kendaraan di bengkel yang lagi rusak, ya masih dibayar tapi tidak penuh atau tidak full begitu. Nah ini tuh tadi suami habis keluar, terus habis beli rokok gitu. Kalau anggaran rokok memang di luar jatah rumah tangga ya, tapi kadang-kadang sesekali masih minta, kayak misal pas hari Minggu gitu pas jalan. Kalau pas dia kehabisan uang saku gitu ya, minta rokok gitu, aku yang beliin. Nah kebetulan dia tadi beli sendiri, terus nawarin mau nitip apa ya, berhubung memang katanya kalau lagi libur begini kan uangnya nggak full gitu ya, jadinya ya nitip ini jajan aja. Dia inisiatif beliin roti sama kental manis, karena kental manis di rumah aku habis. Nah ini adalah setelah azan zuhur. Ini pas banget buat ngopi panas, meskipun cuacanya panas, tapi menurut aku kalau ngopi hitam panas itu cocok banget di siang hari karena bisa ngilangin pusing, apalagi kalau ada temennya, cemilannya. Nah, berhubung tadi pagi aku masak lumayan ya menunya, meskipun tetap sederhana. Ini cucian perabotan yang harus aku kerjakan hari ini. Jadi siang harinya baru aku sempat beresin. Meskipun ini adalah kerjaan yang setiap hari kita lakukan sebagai ibu rumah tangga, tapi mau nggak mau memang harus dikerjain ya teman-teman, karena kalau ditunda malah semakin banyak. Ini juga aku melakukan afirmasi positif terhadap diri aku sendiri, bahwa rumah yang kita miliki dan kita tempati sekarang ini harus kita rawat, karena dengan merawatnya, dengan membersihkan dan merapihkannya, insya Allah bisa menarik rezeki yang lebih barokah lagi, pikiran menjadi tenang, terus hati juga menjadi lebih nyaman. Karena prinsip rezeki itu kan biasanya datang pada rumah yang bersih, yang nyaman, tenang gitu ya, nggak harus mewah tapi yang menenangkan dan yang bersih, rapih gitu. Jadi itu juga aku selalu usahakan. Nah ini berhubung untuk tempat sabun cuci piringnya itu pumpnya rusak, jadi nggak bisa dipencet gitu ya, kayak macet. Jadinya aku tuangin aja gitu ke dalam food container buat diaduk pakai air gitulah ya. Karena ini udah lama banget juga sih teman-teman, baru sadar udah beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahunan lalu, banyak perabotan di rumah aku yang memang umurnya udah masuk 2 tahun, 3 tahun, terus fungsinya udah mulai berkurang ya. Jadi mungkin nanti kalau memang sudah ada rezeki lebihnya, uang ekstranya, memang udah saatnya ganti. Tapi untuk sekarang ini ya masih aku tunda dulu, karena kan ini sebenarnya masih bisa dipakai, terus masih bisa dialternatifkan gitu ya. Dengan cara ya dituang gitu ke mangkok atau ke food container, bisa juga tuh buat nyuci piring. Berhubung dari teman-teman banyak banget yang komen bahwa bulan Oktobernya katanya benar-benar pengeluarannya besar. Yang sabar ya teman-teman, tetap semangat. Bulan Oktober ini juga aku lumayan besar, tapi memang ada sedikit rezeki tambahan gitu. Jadi ya masih bisa menolong gitu ya teman-teman. Pengeluaran itu memang tidak terduga, meskipun kita udah catat secara detail pengeluaran kita dalam setiap bulannya, kelihatannya tuh nyata segini ya, kelihatannya tuh fix untuk berapa budgetnya. Tapi kadang-kadang yang tidak bisa terprediksi adalah pengeluaran budget dadakan atau pengeluaran mendadak gitulah ya, karena memang kita nggak mengetahui sebelumnya ada acara tersebut, ada pengeluaran tersebut. Nah tapi memang itu kan menjadi hal yang wajar gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya bulan Oktober ini membuat kita agak sedikit
mengencangkan ikat pinggang, terus juga mengurangi budget tabungan kita ya. Nggak apa-apa, ikhlaskan aja, insya Allah nanti digantikan dengan rezeki yang lebih baik lagi di bulan-bulan berikutnya ya, amin. Aku juga di sini berusaha untuk slow, santai gitu teman-teman. Aku tuh sekarang mikirnya nggak terlalu ngoyo untuk kayak misal harus menabung seberapa banyak, karena kan kondisi kita sekarang berbeda ya dengan tahun-tahun lalu, bulan-bulan lalu, tantangan ekonominya pun pasti berbeda. Makanya di sini dibutuhkan kelegaan dan hati yang legowo supaya kita tetap tenang dalam menjalani dan menghadapi setiap situasi yang ada. Karena sebenarnya mau ikhlas, legowo, ataupun mau menggerutu, sebenarnya kan tidak bisa memberikan solusi yang instan pada kondisi ekonomi zaman sekarang. Apalagi tantangan ekonomi itu semakin tahun, semakin hari itu bahkan semakin berat ya, semakin berbeda. Dulu mungkin zaman COVID, zaman Corona memang kita aktivitasnya terbatas. Tapi aku akui ya teman-teman, zaman COVID dulu meskipun ada keterbatasan kegiatan atau aktivitas, itu kegiatan jual beli atau berdagang itu lumayan tinggi. Jadi itu memang daya beli masyarakatnya tinggi karena memang kan banyak dirumahkan, jadi orang terbatas kemana-mana sehingga pesanan baik makanan online maupun jualan lainnya secara online itu pasti tinggi. Tapi untuk sekarang kan memang situasinya berbeda karena sekarang tuh yang ada daya beli masyarakat turun karena memang banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Terutama untuk di daerahku juga begitu, banyak yang ter-PHK secara sepihak, tidak tahu alasannya dan belum tahu sampai kapan situasi ini akan terjadi gitu ya, karena belum ada lapangan pekerjaan pengganti atau pekerjaan pengganti. Jadi mau nggak mau tuh kita harus dari awal lagi untuk menyemangati diri, memulai dari nol usahanya. Yang pada kehilangan pekerjaan mungkin harus memutar otak baik untuk mencari pekerjaan lain maupun untuk memulai berwirausaha seperti berdagang. Sebenarnya tantangan ekonomi seperti ini pasti ada setiap tahunnya, cuman penyebabnya itu berbeda-beda dan kondisinya juga berbeda-beda ya. Tentu saja zaman COVID, zaman resesi, terus zaman deflasi seperti sekarang ini juga berbeda. Makanya tuh kayak kita dipaksa untuk mau nggak mau untuk siap menghadapi segala kondisi. Ya, tantangan ke depan pasti lebih berat. Makanya kita di sini harus berusaha untuk belajar, untuk mendisiplinkan diri ya teman-teman. Aku juga di situ selalu berpikir karena aku belajar dari pengalaman-pengalaman tahun lalu di mana zaman COVID dulu sebenarnya agak lumayan perekonomiannya, terutama untuk usaha suami. Karena untuk bahan baku usaha suami aku itu nilai belinya itu tinggi dan sekarang benar-benar jatuh sampai ke hampir setengah atau 25% itu turun. Pernah tuh hampir 50% turun gitu ya teman-teman. Jadinya tuh ya tentu saja berbeda. Penghasilan juga menurun, harus juga adaptasi dengan situasi yang ada. Karena kalau kita udah pada posisi yang enak atau misalnya penghasilannya lumayan gitu ya, terus tiba-tiba ada penurunan penghasilan kan tentu berbeda. Skill psikologi kita juga menghadapinya berbeda gitu. Bagaimana cara sikap kita menyikapi, terus juga kita pasti harus adaptasi dengan budget yang baru. Itu semua harus butuh pelatihan, terus juga butuh kesabaran, butuh hati yang legowo dan ikhlas untuk menerima itu semua. Jadi dari pengalaman tersebut aku tuh selalu mawas diri aku, kayak selalu memanfaatkan waktu aku yang aku punya, waktu luang misalnya kadang-kadang suka belajar bagaimana caranya menghasilkan penghasilan sampingan dari rumah, terus juga mempelajari memang sesuatu hal yang aku bisa gitu ya, baik dari hal apapun, baik dari hal berjualan, baik dari sosmed, karena tidak bisa dipungkiri sosial media sekarang itu sebagai wadah atau penyedia fasilitas ya untuk bisa meraih apapun, meraih wawasan, meraih pengalaman, menambah penghasilan itu bisa dijangkau asal kita mau belajar dan tekun. Tidak ada yang instan di dunia ini karena aku pun prosesnya benar-benar naik turunnya juga pernah menghadapi ya teman-teman. Dari zaman COVID itu aku benar-benar belajar. Makanya pas katanya tuh tahun kemarin 2023 resesi dan lain-lain, aku setidaknya sudah lebih siap untuk menyiapkan mental, terus juga untuk menyiapkan diri bagaimana cara aku mengelola keuangan aku dan tantangan-tantangan selanjutnya. Tentu saja kadang-kadang juga ada kendala dalam usahaku maupun suami.
Pokoknya kita sebagai ibu rumah tangga di sini harus benar-benar mawas diri ya teman-teman. Usahakan untuk selalu memanajemen atau mengelola keuangan kita dengan sebijak mungkin. Kalau bisa jangan menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu hal yang kurang penting. Kalau bisa prioritasin dulu hal-hal yang memang pokok, hal-hal yang memang penting untuk kepentingan bersama keluarga. Karena setidaknya dengan memprioritaskan hal yang pokok, keuangan kita akan lebih selamat. Meskipun ada beberapa yang penghasilannya mungkin kecil seperti aku, akan lebih cukup daripada orang-orang yang jor-joran atau sembrono dalam mengelola uangnya. Jadi setidaknya kita lebih siap dan tidak kaget dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi ke depannya. Nah teman-teman, akhir bulan udah yang ngomong baik. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi penyemangat, karena sebenarnya aku juga lagi menyemangati diri aku sendiri untuk bisa menyambut bulan depan. Mudah-mudahan kita semua lebih baik daripada bulan ini dan bulan-bulan yang tengah lalu. Kita lebih bersiap, kita lebih legowo, kita lebih tangguh dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup dan tantangan ekonomi ke depannya pastinya. Karena untuk pemilik penghasilan kecil seperti aku, ini merupakan PR yang agak lumayan ya, untuk lebih bisa disiplin dan lebih bisa tidak boleh oleng nih. Kalau bisa terus bersemangat gitu ya. Kalau bisa terus berupaya menyemangati diri, disiplin dalam berhemat. Teman-teman, ini dia kegiatan aku yang terakhir, ngerapihin food container aku yang udah pada aku cuci, udah kering. Aku tutupin lagi. Aku satuin dengan tutupnya biar pas aku food prep atau aku butuh tinggal ngambil ke tempatnya, tidak harus cari-cari tutupnya. Ini juga biar lebih rapi dan aku lebih nyaman dalam memandang space area di sini, meskipun di situ ya masih ada beberapa yang bukan kotor tapi berantakan ya, karena ini adalah gudang kecil aku. Oke, sampai di sini dulu video aku hari ini. See you next video. Assalamualaikum. Bye.